Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah, dan ini merupakan video kedua saya. Pada sekitar seminggu lalu teman-teman, saya sudah membuat video pertama, yaitu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan khusus hari ini saya akan menceritakan bagaimana kisah Nabi Idris alaihissalam. Dan sebelum saya menceritakan kisah Nabi Idris alaihissalam ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, comment, and share video saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya doakan rezekinya lancar dan segala urusannya dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan teman-teman tekan tombolnya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Tidak lama-lama teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana kisah perjalanan Nabi Idris alaihissalam ini. Nabi Idris ini teman-teman, ia adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Sits dan bin Adam alaihissalam. Nabi Sits ini teman-teman keturunan terakhir dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini keturunan dari Nabi Sits. Nabi Idris alaihissalam ini nama aslinya teman-teman adalah Akhnuk, dan ia dilahirkan di Babilonia dan berhijrah ke Mesir. Ketika ia melihat sungai Nil, dia berkata Babilonia, yang berarti sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai penuh dengan berkah. Nabi Idris alaihissalam ini teman-teman hidupnya itu selama 4533 sampai 4188 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan umurnya itu 345 tahun teman-teman. Nabi Idris ini diberi nama Idris karena ia sangat gemar membaca dan menulis. Nabi Idris inilah nabi yang sangat cerdas teman-teman. Nabi Idris ini ibunya bernama Asyud. Nabi Idris ini disebutkan dua kali di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Quran Surat Maryam teman-teman, ayat 56, yang berbunyi, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia seseorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Yang kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 8586 yang berbunyi, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua adalah orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Nah, itulah teman-teman, Nabi Idris ini disebutkan dua kali di dalam Al-Quran. Nabi Idris ini juga teman-teman, dia memiliki beberapa mukjizat atau kelebihan. Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Idris ini manusia pertama teman-teman yang pandai baca tulis dengan pena. Yang kedua, Nabi Idris ini dianugerahi berbagai ilmu, di antaranya ilmu merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, dan ilmu berhitung yang kita kenal sekarang itu teman-teman ilmu matematika. Nah, ada sedikit cerita nih teman-teman tentang ilmu merawat kuda. Ketika itu beliau menemukan kuda yang kudanya itu semula adalah hewan liar teman-teman. Lalu dijinakkanlah oleh Nabi Idris ini. Setelah jinak dijadikannya lah tunggangan atau kendaraan untuk mengangkut berbagai jenis barang sehingga mempermudah pekerjaan teman-teman. Pada saat itu orang pun heran melihat Nabi Idris ini karena dia mampu menempuh perjalanan dengan begitu cepat dibandingkan mereka yang pada zaman itu masih banyak yang berjalan kaki teman-teman. Nah, pada zaman itu teman-teman orang menggunakan 72 bahasa teman-teman, dan Nabi Idris ini dia sangat banyak menguasai bahasa-bahasa, dengan itu pun dia mudah berkomunikasi dengan manusia-manusia lainnya. Dan pada zaman Nabi Idris itu teman-teman, orang sudah mampu mendesain kota-kota mewah yang waktu itu tuh sudah terbangun 188 kota teman-teman. Dan Nabi Idris ini dia juga mampu membangun
rumah yang nyaman dan indah untuk ditempati, sehingga orang-orang dari berbagai daerah itu meniru dan meminta bantuannya teman-teman. Jadi orang pun meniru nih teman-teman bagaimana Nabi Idris ini bisa membangun rumah. Nah, Nabi Idris ini juga teman-teman manusia pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaian yang nyaman dipakai, yang pada zaman itu teman-teman orang masih banyak menggunakan dedaunan dan kulit hewan. Dengan ditemuinya beberapa teknologi dari hasil penelitian Nabi Idris ini teman-teman, kaum Nabi Idris pun semakin makmur nih teman-teman hidupnya. Sehingga kaum anak cucu dari keturunan Qabil dan Iklimah ini, dia merasa iri teman-teman dan merencanakan sesuatu yang jahat dan meresahkan kaum Nabi Idris yang ketika itu sedang bekerja teman-teman. Semakin hari kaum Qabil ini semakin banyak teman-teman, karena orang-orang yang tidak mau bekerja itu teman-teman, orang-orang yang malas itu, mereka mengikuti kaumnya si Qabil. Mereka ini kerjaannya cuman meresahkan dan mengganggu kaum Nabi Idris, terutama perempuan dan anak-anak. Mereka rampas hartanya lalu diganggu, sehingga kaum Nabi Idris ini merasakan tidak nyaman teman-teman. Kaum Qabil ini sifatnya itu sungguh melewati batas teman-teman. Mereka ini jiwanya itu diperbudak oleh hasrat dan kepuasan belaka saja. Mereka tidak memiliki rasa malu. Mereka tuh bangga teman-teman melakukan hal yang orang lain tidak bisa lakukan, tetapi dalam hal keburukan ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kaum Nabi Idris ini merasakan tidak nyaman, resah karena kaum si Qabil ini, lalu mereka laporkanlah hal tersebut kepada Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris ini langsung mengambil tindakan teman-teman. Dia pergi ke bukit dan dia memohon kepada Allah. Ketika dia memohon itu, dia berusia 82 tahun, dan ketika itulah dia diberi wahyu, diangkat menjadi rasul melewati malaikat Jibril, umurnya 82 tahun teman-teman. Dan ketika dia sudah diangkat menjadi rasul, dia jalankanlah tugasnya, yaitu memberi peringatan kepada seluruh umat. Lalu setelah dia diangkat menjadi rasul, dia pun dengan segera mendatangi kaumnya si Qabil itu teman-teman, dan dia beri peringatan dan nasihat. Dia berkata, "Wahai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kembalilah ke jalan kebenaran yang telah diajarkan oleh Adam alaihissalam." Nah, tetapi kaum Qabil ini teman-teman, bukannya dia paham, mengerti, berubah menjadi atau bertobat, malah dia marah teman-teman. Dia marah dan dia menantang Nabi Idris ini untuk berperang. Lalu Nabi Idris ini pun dia menyiapkan alat peperangan, yaitu dia menyiapkan alat peperangan bersama pengikut-pengikutnya atau kaumnya, dan membuat satu benteng pertahanan untuk menahan serangan dari kaum Qabil ini teman-teman. Dan akhirnya peperangan pun dimulai. Terjadi peperangan yang begitu hebat, dan Nabi Idris ini berperang dengan gagah dan beraninya teman-teman, sehingga dia mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya adalah singa dari segala singa. Karena Nabi Idris ini dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah takut, dan dia selalu berani memerangi yang namanya kejahatan teman-teman, karena dia selalu berpegang teguh kepada kebenaran. Nah, setelah dia berperang, Nabi Idris ini adalah ahli strategi yang sangat cerdas teman-teman, karena dia selalu menang dalam peperangannya. Tetapi teman-teman, kaum Qabil ini karena semakin hari semakin banyak, semakin bertambah teman-teman, dan mereka tidak berhenti-hentinya mengganggu kaum Nabi Idris ini. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Idris alaihissalam ini untuk membawa atau berhijrah dengan pengikut-pengikutnya ke tempat yang lebih aman teman-teman, agar mereka ini bisa hidup lebih aman dan tidak ada yang mengganggu mereka teman-teman. Mereka berhijrah ke Mesir. Awalnya teman-teman, kaum Nabi Idris ini tidak mau teman-teman berpindah dari tempat asalnya, tetapi Nabi Idris ini membujuk mereka. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Idris ini, "Jika kita berpindah dari tempat ini, tempat manakah yang serupa dengan tempat ini, wahai Idris?" Lalu Nabi Idris ini pun menjawab, "Jika kita pindah karena Allah, Allah akan memberi kita rezeki yang serupa dengan tempat ini." Lalu mereka pun mau untuk berpindah dari situ, dan mereka berhijrah ke Mesir. Setelah sampainya di Mesir,
Nabi Idris ini melihat sungai Nil dan dia berhenti, lalu dia bertasbih memuji nama Allah, dan disitulah dia berdakwah menyeru umat manusia untuk berpegang teguh kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Nabi Idris ini dia itu pendiam, hati-hati dalam berbicara dan sangat berwibawa, teman-teman. Dia memiliki berbagai petuah serta untaian kata-kata yang indah dalam nasihatnya, seperti janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang diberi kemakmuran, sebab kenikmatan yang mereka rasakan itu hanya sedikit saja. Ucapan beliau yang lainnya, teman-teman, dia mengatakan, cinta dunia, cinta akhirat tidak akan berkumpul dalam satu hati selamanya. Nah, itulah kata-kata atau untaian kata-kata indah dari Nabi Idris alaihissalam ini. Menjelang wafatnya, beliau ini berwasiat kepada umatnya untuk mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata, dan dia juga mengatakan berpegang teguhlah kepada kejujuran dan memiliki keyakinan di dalam hati dalam setiap urusan hidup yang akan kita jalani. Nah, itulah teman-teman wasiat dari Nabi Idris alaihissalam ini. Nabi Idris alaihissalam ini, teman-teman, dia wafat di langit yang keempat. Menurut Ka'ab, teman-teman, Nabi Idris ini didatangi oleh malaikat Israel. Ketika didatangi oleh malaikat Israel, Nabi Idris ini mengajak berbincang-bincang malaikat Israel ini, teman-teman. Lalu menundalah pencabutan nyawanya. Malaikat Israel ini membawa Nabi Idris ke langit keempat, dan dengan kedua sayapnya sesampainya di langit keempat dia berkata, sesungguhnya aku diutus Allah untuk mencabut nyawamu. Lalu aku pun mendapat perintah itu, lalu pun aku bertanya bagaimana caranya, sedangkan dia ada di bumi. Lalu Nabi Idris ini menoleh dan malaikat Israel menatapnya, lalu dicabutlah nyawa Nabi Idris saat itu juga, teman-teman. Nabi Idris adalah manusia pertama yang melihat surga dan neraka. Ketika itu Nabi Idris alaihissalam ini beribadah bersama malaikat Israel. Lalu Nabi Idris ini meminta satu permintaan kepada malaikat Israel, dan dia berkata, wahai Israel, bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka? Lalu malaikat Israel ini pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Padahal malaikat saja takut untuk melihat neraka. Lalu dijawablah oleh Nabi Idris ini, terus terang, saya sangat takut dengan azab Allah. Mudah-mudahan setelah saya melihat surga dan neraka, iman saya menjadi lebih tebal. Lalu malaikat Israel ini pun dia meminta izin kepada Allah untuk membawa sang Nabi ini melihat surga dan neraka, dan Allah pun mengizinkan hal tersebut. Lalu berangkatlah mereka, teman-teman, kepada tujuan mereka. Yang pertama, mereka melihat neraka, teman-teman. Ketika menghampiri neraka atau dekat dengan neraka, Nabi Idris ini pingsan, teman-teman, karena dia melihat sosok penjaga neraka itu sungguh mengerikan, teman-teman. Dia menyiksa dan menyeret makhluk-makhluk yang selama hidupnya itu durhaka, teman-teman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengerikan, teman-teman. Saya tidak bisa membayangkan. Lalu Nabi Idris ini dia melihat api neraka itu yang berkobar dahsyat besarnya, teman-teman. Lalu dia juga mendengar gemuruh-gemuruh yang mengerikan seperti suara-suara siksaan di dalam neraka itu, teman-teman. Lalu keluarlah Nabi Idris ini dengan tubuh yang lemas, teman-teman. Jangankan Nabi Idris, saya mendengar aja, teman-teman, mungkin sudah tak berdaya, teman-teman. Lalu mereka berjalan menuju tujuan mereka yang kedua, yaitu melihat surga. Ketika melihat surga, Nabi Idris ini pun nyaris pingsan, teman-teman. Tapi pingsannya di sini bukan karena takut, teman-teman, seperti dia melihat neraka tadi, tapi karena dia takjub melihat pesona dan keindahan yang ada di dalam surga itu, teman-teman. Dia melihat sungai yang airnya itu bening, teman-teman, seperti kaca, dan dia melihat ada pepohonan dan setiap batangnya itu terbuat dari perak dan emas, dan dia juga melihat ada istana-istana untuk penghuni surga, dan dia juga melihat di setiap penjuru surga itu ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan itu bukan buah yang sembarangan, teman-teman. Buahnya itu sangat harum, sangat segar, ranum, dan harum, teman-teman. Gak akan kita jumpai, teman-teman, kalau di dunia ini. Sungguh luar biasa, teman-teman. Semoga kita
masuk ke dalam surganya Allah ya teman-teman. Nah, setelah berkeliling melihat surga, lalu malaikat Israel ini mengajak Nabi Idris tersebut pulang ke bumi, teman-teman. Lalu Nabi Idris ini tidak mau, teman-teman. Dia karena sudah enak merasakan nikmatnya surga, dia tetap ingin tinggal di sana. Lalu malaikat Israel pun berkata, "Wahai Tuan, Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti. Setelah amal ibadah dihisab oleh Allah, barulah Tuan boleh tinggal di sini dengan para nabi dan orang-orang beriman lainnya." Lalu Nabi Idris ini berkata, "Saya akan beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti." Nah, sampai di situ teman-teman cerita Nabi Idris ini adalah manusia pertama yang melihat surga dan neraka. Lalu teman-teman lanjut kepada mengerikannya sakratul maut. Ketika itu teman-teman, malaikat Israel ini dia sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris alaihissalam ini, dan dia merasakan sangat rindu dan ingin bertemu dengan Nabi Idris ini teman-teman. Lalu malaikat Israel ini dia meminta izin kepada Allah untuk menemui Nabi Idris yang ada di bumi, dan Allah pun mengizinkan hal tersebut. Dan ketika itu dia tidak seperti wujudnya malaikat Israel teman-teman. Dia merubah wujudnya atau menyamar sebagai seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan dari surga teman-teman. Lalu Nabi Idris ini pun membuka pintunya dan dia menyambut malaikat Israel tersebut. Tapi dia tidak tahu teman-teman kalau yang datang ini adalah malaikat Israel. Lalu diberikannya lah buah-buahan tersebut, dan Nabi Idris ini pun menyuguhkan atau menawarkan buah-buahan ini kepada malaikat Israel. Lalu malaikat Israel ini menolaknya teman-teman, dia tidak mau. Lalu setelah itu mereka keluar berbincang-bincang, melihat pemandangan sekitar, dan tidak terasa teman-teman sudah 4 hari mereka bersama teman-teman. Nabi Idris ini teman-teman dia merasa curiga dan dia bertanya kepada malaikat Israel ini, "Wahai Tuan, siapakah sebenarnya Anda?" Lalu dijawablah oleh malaikat Israel ini, "Wahai Nabi Allah, sebenarnya saya adalah Israel." Lalu ditanya lagi oleh Nabi Idris alaihissalam ini, "Malaikat Israel, sang pencabut nyawa, engkaukah itu?" Dijawab oleh malaikat Israel, "Iya Idris, ini saya." Nabi Idris ini berkata, "Sudah 4 hari engkau bersamaku. Apakah engkau akan mencabut roh-roh makhluk yang ada di dunia ini?" Lalu dijawablah oleh malaikat Israel ini, "Selama 4 hari ini sudah banyak nyawa yang kucabut. Roh-roh makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka seperti seseorang yang sedang menyuap-nyuap makanan." Lalu Nabi Idris ini bertanya kepada malaikat Israel dan dia mengatakan, "Lantas apa maksud kedatanganmu kemari? Apakah engkau akan mencabut nyawaku?" Dijawablah oleh malaikat Israel, "Tidak Idris, saya mendatangimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan hal itu." Lalu Nabi Idris ini meminta satu permintaan teman-teman. Dia mengatakan, "Wahai malaikat Israel, cabutlah nyawa saya karena saya ingin merasakan sakratul maut yang sangat menyakitkan yang banyak dikatakan oleh orang-orang." Lalu dijawablah oleh malaikat Israel, "Tidak Idris, saya mencabut nyawa seseorang melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala." Lalu Allah pun mengetahui hal tersebut dan Allah pun mengabulkan permintaan sang nabi. Lalu dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihissalam ini, dan ketika dicabut nyawanya itu malaikat Israel ini menangis teman-teman karena sahabatnya merasakan sakratul maut yang sangat menyakitkan di ujung hidup dan matinya. Lalu Nabi Idris ini dihidupkan kembali. Setelah hidup, Nabi Idris ini menangis sejadi-jadinya teman-teman karena dia merasakan bagaimana sakratul maut itu, dan dia tidak bisa membayangkan jika umatnya yang merasakan sakratul maut yang sungguh menyakitkan itu teman-teman. Lalu dia pun makin bergiat lagi untuk mengajak para pengikutnya atau kaumnya berpegang teguh kepada jalan kebenaran dan meyakini setiap hidup mereka itu Allah akan ada di setiap urusan hidup kita sebagai manusia.
Nah, itulah teman-teman cerita kisah Nabi Idris alaihissalam. Dari cerita atau dari kisah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah yang kita bisa ambil, yaitu bagaimana Nabi Idris ini selama hidupnya. Dia adalah sosok yang sangat berpegang teguh kepada kebenaran dan dia tidak pernah takut, dia tidak gentar terhadap yang namanya kejahatan, kemungkaran, dan dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu bisa kita contoh ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton channel saya atau video-video saya. Apabila ada kesalahan kata-kata dalam saya menyampaikan atau materi yang saya sampaikan, teman-teman boleh komen dan membetulkan, membenahi apa yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.